kita bisa pilih yang mana komunitas dan yang mana komunitas kreatif. Iya, boleh. Kalau komunitas itu hanya menjalankan disiplin komunitasnya aja tuh, aktivitasnya itu doang. Tahu. Paham. Tapi kalau komunitas kreatif itu dia pasti punya karya. Kayak ada progres ya. Ada progres, ada program. Itu ya perbedaannya ya. Jadi kalau komunitas yang punya karya itu pasti komunitas kreatif tuh. Nah, ini penting sekali. Jadi ada pergeseran ekonomi dunia nih, pergeserannya nih. Jadi pertama itu zaman monarki itu ekonomi militer, sampai Perang Dunia Kedua kan. Bangsa atau kerajaan yang punya kekuatan militer di zaman monarki dulu, dia yang kuasai dunia kan dulu. Kemudian bergeser ke ekonomi pertanian. Swasembada pangan apa Indonesia sempat jaya tuh di masa Soeharto kan. Kemudian masuk ke teknologi informasi, ini IT nih teman-teman dengan adanya munculnya internet, ya kan? Sekarang udah bergeser nih, nah ini namanya ekonomi kreatif. Jadi kekuatan sekarang itu adalah kreativitas. Jadi negara yang besar yang memang menghargai kreativitas warganya. Rela ninggalin kerjaan yang sebenarnya udah pasti, terus masuk ke dunia yang yang abu-abu lah bisa kita bilang. Keluarga gimana? Ya, keluarga dulu Pak, berat pasti keluarga berat. hancur. Beneran, keluarga hancur. Halo everybody, balik lagi bareng aku Andre Scooter dan juga teman aku Aan. seperti biasa di Ordal Obrolan dah. Hai guys, jadi kalau ada suara itu lagi batuk ya. Lagi batuk ya, kebanyakan pakai Astagfirullahaladzim enggak ya? Sarapan bubur kan? Hah? Sarapan bubur. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini di-cut aja ya nanti ya. Astagfirullahaladzim bahayanya. Ya, teman-teman, kita balik lagi setelah beberapa minggu kita nggak balik ya. Karena kita kesulitan budget untuk bintang tamu ya. Iya, kejauhan. Tapi kita bawa bintang tamu jauh-jauh loh ini. Iya, bintang tamu jauh-jauh. Kita tuh selalu bawa bintang tamu tuh yang jauh-jauh dan yang mau-mau. Ya kita nggak paksa, mau nggak Ordal, enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kita nggak paksa, nggak apa-apa ya. Kadang ditodong juga. Iya. Datang, yaudah podcast yuk. Gitu. Kadang ada tamu sini tujuannya main doang, tapi podcast kalau nggak bisa pulang gitu. Kita kedatangan Kak siapa, boleh dikenalin ke teman-teman kita semua? Nama saya Rendra Manaba, saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Mungkin tahu ya Kendari? Udah pernah ke Kendari? Belum, denger doang, paling denger Kalau doang. saya udah. Udah. Mas Aan udah ya? Udah. Jadi Kendari, ini kota kecil tapi kota yang penuh semangat. Kendari, wait. Ya. Rem Laude ya? Raim Laude benar. Tapi dia bukan di kotanya dia. Jadi? Di bau-bau Wakatobi, deh. Ya, Wakatobi. Oh, Sama masih dengan Ari Keriting juga. Iya, Ari Oh, Keriting. masih daerah itu juga. Tapi mereka di Kendari. Di Kendari. Sekolahnya. Oke ya, Fildan. Fildan benar. Ya. Fildan itu bau-bau. Tapi mainnya di Kendari juga ya. Orang Sultra ya, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Banyak ya yang nama-nama gede. Ya lumayan lah. Lumayan banyak. Siapa aja selain tadi ada Rem Laude, Ari Keriting, Fildan. Siapa lagi ya? Ada Aan. Enggak, beda, bukan Kendari. Banyak lah. Banyak ya. Tapi rata-rata itu teman-teman semua. Kan rata-rata selebgram, artis itu kan pelaku industri kreatif. Nah, gitu. Jadi rata-rata teman-teman. Ya kenal. Banyak ya. Hanya kenal. Kendari yang terkenal apa sih? Kendari itu kan kota teluk. Teluk. Ya, di depan itu laut, di belakang gendung. Jadi keren tuh kotanya. Sama kayak Palu ya. Ya, Palu kan mirip-mirip. teluk juga. Palu, Sulawesi. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ini Tenggara. Menurut kakak nih, bagusan Sulawesi atau Kalimantan? Ya Sulawesi dong. Sulawesi. Kalau gue sih Sulawesi. Sulawesi. Kalau untuk keindahan alam ya, Ya, Sulawesi. Sama Papua? karena saya orang Sulawesi ya pasti Sulawesi ya. kota. Kalau Kendari itu suku apa sih kebanyakan? Jadi ada 4 suku besar di ini Kendari. iya, Sulawesi edukasi Tenggara, ya. untuk Ya. kita. Jadi yang daratan itu ada suku Tolaki. Tolaki. Suku terbesar ya. Itu ya, dia di kawasan daratan. Oh daratan, kan ada pegunungan, daratan dan Kepulauan. kepulauan. Nah, jadi Sultra ini terbagi nih, ada daratan sama ada kepulauan. Nah, jadi kalau suku di daratan itu ada 2, ada Tolaki sama Moronene. Moronene itu di Kabupaten Bombana. Dulu pernah terkenal emas tuh di situ. Oh iya, tahu tuh pernah dulu berita. Iya. Itu jadi Tolaki sama Moronene daratan ya. Kalau kepulauan ada Buton. Nah, ini orang Buton tuh Buton, Raim, tahu, iya. Ari Keriting, Fildan, Fildan. sama Muna.
Buton dan Muna berarti kalau yang Buton dan kepulauan. Muna. Gitu. Tapi di sana aku penasaran nih ya. Kalau misal di tempat saya itu di Sumatera tuh kan kayak ya suku aslinya itu Melayu. Tapi banyak juga orang pendatang kayak Padang Sumatera ya. Minang. Iya, Minang. maksudnya pendatang kayak orang Jawa, orang Sunda datang ke Sumatera. Kalau di sana ada gitu juga nggak? Iya, pasti rata-rata. Orang Jawa banyak nggak? Banyak Banyak banget. orang Jawa. Jawa tuh di mana-mana ya? Di mana-mana. Kan zaman Soeharto Iya. Transmigrasi. Saya juga heran Migran. gitu. Saya juga heran tiba-tiba saya kelempar ke Medan dari Jawa gitu. Memang di mana-mana banyak ternyata ya. Ya banyak. Kalau orang Jawa mah di mana-mana seluruh Indonesia ada pasti. Tapi Jawa di sana tuh ngomong Jawa atau kayak mereka udah adaptasi aja sama bahasa sana? Pasti udah beradaptasi. Tapi kalau kita masuk ke tempat mereka, mereka masih Pakai bahasa Jawa. Oh, ternyata sama sih kayak di mana-mana gitu ya. Masih sama. Oke deh. Tadi kakaknya sebagai apa? Kalau kita boleh tahu. sekarang saya di ICCN, di ICCN tuh sebagai staf khusus Di? ICCN, Indonesia Creative Cities Network. Ini forum komunitas kreatif Indonesia nih. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ada 260 kota kabupaten nih yang udah terhimpun di komunitas kreatifnya. Oh, yang udah kedata ya? Ya, Iya, udah kedata. yang jadi anggota ya, yang jadi Kreatif. Berarti ngurusin apa aja tuh? ya kita ngurus konsennya di pengembangan ekonomi kreatif. Terus kan ada turunannya itu industri kreatif. Ada 17 subsektor. Nah, salah satunya juga ini Ordal ini bagian dari industri kreatif kan. Gitu, video, film, terus radio, kriya, Seni masuk. semua musik, seniman kali itu ya. semua Tari. seni itu Oh, adalah ekonomi industri kreatif. ekonomi kreatif. Berarti kayak komunitas-komunitas kecil atau kayak organisasi kali ya yang ya bisa dibilang kayak apa ya? Pertunjukan gitu atau apa Iya, sih? iya, Kayak gitu seni pokoknya. ya. Salah Pokoknya di satu- bidang seni lah. Kreatif itu sama dengan pertunjukan menurut aku ya dari orang awam ya. Kreatif adalah pertunjukan. Kalau nggak pertunjukan ya kayak olahraga kan juga bukan pertunjukan untuk itu bukan dipertontonkan untuk orang banyak gitu kan. Jadi yang semua kayak mungkin penyanyi, penari gitu ya. Kayak seni lukis dan Benar, kayak ini gitu benar ya. ini. Iya, iya. Benar. Jadi semua tadi yang abang sebut itu bagian dari 17 subsektor industri kreatif tuh. Jadi seni pertunjukan, Nah, apa semua. tapi aku penasaran satu Karendra. Kan Karendra dari timur ya. Ya, Tapi ya yang sepengetahuan An kenal lah kayak Ari Kriting, Mamat, Abdur, itu kan kulitnya coklat. Keriting pasti. Nah, ini Karendra kok bisa? Kenapa? Kok gimana ceritanya tuh? Kok bisa berbeda nih? Kan timur kan ya bukan rasis ya teman-teman. Istilahnya kulitnya sawonya matang-matang banget lah gitu. Nah, tapi Karendra sendiri tuh beda gitu. ya, jadi kalau bicara ras ini kan sudah bercampur sebenarnya. Tapi perlu ini teman-teman Ordal tahu. Jadi mindset bahwa orang timur itu hitam itu keliru juga. Banyak juga loh orang putih suku aslinya bahkan bermata biru kayak orang Eropa itu ada di timur. Oh. Iya, jadi mungkin karena sudah asimilasi, sudah kulturnya juga sudah mix kan, terus sudah kawin mawin apa semua. Tapi saya aslinya Fir orang Sulawesi. Sebenarnya darah saya ini darah Bugisnya ada, Makassarnya ada, sama Tolakinya juga ada. Orang asli Kendaria juga ada. Gitu. Tapi sebenarnya itu karena ini kali ya, karena kita orang-orang awam ngelihat orang-orang timur tuh kayak ya terbatas gitu, paling cuman kayak di televisi, sosial media. Karena kita belum lihat langsung kesananya gitu, makanya stigma orang-orang awam kayak kita tuh ngebentuknya orang timur nih kayak gini gitu, padahal enggak ya. Karena ada komika juga Ali Akbar, dia dari Maluku. Dia tuh bener-bener nggak kayak orang timur. Si Ali Akbar, bukan kayak orang timur gitu. Mungkin karena jujur saya juga punya beberapa teman kuliah di Medan, orang timur ya mereka emang seperti yang diketahui orang banyak gitu. Jadi saya cukup kaget lihat orang-orang timur yang perawakannya nggak kayak orang timur gitu. Ternyata di sana banyak ya. Banyak. Jadi orang Melanesia ya. Iya, Melanesia. Yang berkulit hitam. Saya ke Sumatera juga, ke Aceh, ke Padang, banyak juga orang hitam. Iya. Iya. Ya kan? Di Aceh tuh banyak. Iya, di loh. Aceh banyak. Di Aceh. Di Medan juga. Ya, ada kampungnya sendiri. Iya, di Riau juga ada. Di Riau juga. Banyak. Gitu. Jadi pokoknya kita orang Indonesia mah. Iya. Perbedaan warna itu kan, ya memang gitulah Indonesia kan. Nah, Keren. termasuk Karendra kan aktif di ekonomi kreatif di Kendari. Nah, tujuannya untuk apa gitu? Saya sebenarnya basic saya kalau bicara disiplin ilmu saya ini orang keuangan. Saya dari bank Akuntan ya. bank, pegawai bank. Jadi 12 tahun jadi pegawai bank di 4 bank.
Tapi memang saya itu aktif, nggak bisa ngelakuin atau kerja cuma satu bidang aja. Iya. Jadi selalu memang selama ini memang berkecimpung sama teman-teman anak-anak jalanan, anak-anak komunitas tuh. Saya berpikir nih kayaknya mungkin apa ya, habit sama apa ya, saya suka tuh ngumpul terus ngelihat anak-anak komunitas, apalagi ini perlu supaya kita bisa pilih yang mana komunitas dan yang mana komunitas kreatif. Iya, boleh. Kalau komunitas itu hanya menjalankan disiplin komunitasnya aja tuh, aktivitasnya itu doang. Tahu. Paham. Tapi kalau komunitas kreatif itu dia pasti punya karya. Kayak ada progres ya. Ada progres, ada program. Contohnya hobi nih. Iya. Hobi sama-sama suka kumpulin batu, ya kan? Nah, itu mereka kumpulin batu. Nah, itu hanya komunitas saja tuh. Tapi kalau komunitas kreatif itu dia dari batu itu mereka berkarya. Nah, terus komunitas kreatif juga itu membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan komunitas lain. Itu ya perbedaannya ya. Jadi kalau komunitas yang punya karya itu pasti komunitas kreatif tuh. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau bukan semua komunitas itu kreatif ya. Maksudnya bukan masuk ke lingkungan kreatif gitu ya. Enggak semua komunitas berarti. Berarti ini yang saya tangkap ini Kak. Berarti komunitas kreatif adalah komunitas yang bisa menghasilkan dari apa yang mereka sukain gitu, dari apa yang udah mereka bangun sama-sama gitu ya. Satu pertanyaan yang bikin aku tadi muncul gitu. Motor deh. Komunitas motor itu masuk komunitas kreatif nggak? Jadi kalau komunitas otomotif ya itu kita bisa lihat aktivitasnya. Kalau dia sinergi dengan komunitas lain, terus dia punya karya, terus mungkin sosialisasi aturan lalu lintas, itu komunitas kreatif lah. Iya. Tapi kalau hanya bandel-bandelan di jalan, wah itu tanda tanya, itu bukan komunitas kreatif tuh. Iya, ya ini setahu pengalaman saya doang ya. Saya di tempat kampung saya gitu, asal saya banyak banget gitu komunitas motor gini. Bahkan mereka sesama komunitas aja nggak akur gitu. Nah berarti itu bisa dibilang ya sekadar just komunitas gitu doang ya. Itu bandit itu, bukan komunitas. Sekedar komunitas gitu doang. Tapi kalau komunitas motornya itu kayak ada program kayak santunan ke anak yatim atau apa kayak sosial gitu, itu hitungannya kreatif atau enggak? Ya kreatif lah, kan punya progres tadi ini bilang kan. Pokoknya komunitas yang punya program, punya progres itu pasti kreatif, karena hanya orang kreatif tuh yang selalu berpikir solutif kan. Kayak setiap ada ketimpangan, kesenjangan kan selalu gimana ya cara solusinya. Nah, itu bagian dari kreativitas sebenarnya. Jadi kreativitas itu tidak sempit artinya, luas dia. Kalau bagi saya ya kreativitas itu solutif. Penting nggak sih sebenarnya komunitas kreatif itu ada di Indonesia? Penting sekali, penting banget. Apa pentingnya? Jadi gini, tadi pertanyaan kita pending dulu ya. Ntar kita kembali ke situ. Nah, ini penting sekali. Jadi ada pergeseran pergeseran ekonomi dunia nih, pergeserannya nih. Jadi pertama itu zaman monarki itu ekonomi militer sampai Perang Dunia Kedua kan. Jadi bangsa atau kerajaan yang punya kekuatan militer di zaman monarki dulu dia yang kuasai dunia kan dulu. Nah, sekarang bergeser tuh itu sudah bergeser, kemudian bergeser ke ekonomi pertanian kan. Jadi dulu swasembada pangan Indonesia sempat jaya tuh di masa Soeharto kan. Kemudian bergeser lagi dari militer, pertanian, kemudian masuk ke teknologi informasi. Ini IT nih teman-teman, dengan adanya munculnya internet ya kan. Terus ada Google. Nah, kayak Google ini kan barang aneh awal-awal muncul. Ini apa sih ini? Iya, benar. Tapi lihat nih sekarang dia bahkan mengubah jadi kebutuhan perilaku utama manusia, gitu. kebutuhan dan mengubah perilaku manusia loh. Benar. Padahal barang aneh ini apa sih ini, googlein internet kan. Nah, terus sampai muncul smartphone, digitalisasi kan. Sekarang udah bergeser nih. Nah, ini namanya ekonomi kreatif. Jadi kekuatan sekarang itu adalah kreativitas. Jadi negara yang besar yang memang menghargai kreativitas warganya. Begitu, dan rata-rata para pelaku para kreator ini kan rata-rata anak muda kan, anak muda gitu ya. Jadi memang yang mengikuti pergeseran zaman itu adalah kreativitas yang bisa menangkap semua dengan bergesernya dunia ke digitalisasi. Ini kan kreativitas semua tuh, gitu. Jadi penting sekali negara yang maju itu pasti lihat sumber penghasilannya tuh. Korea kan dari industri film sama K-popnya kan, itu kan industri kreatif tuh. Ini adalah pergeseran ekonomi dunia. Jadi kenapa saya turun
ke bidang ini karena memang ini adalah memang sudah jadi challenge-nya kita nih hidup di masa kini. Gitu. Jadi mau nggak mau ya harus terima, harus ngikuti ya. Iya harus, bukan Ikuti. paksa, pasti Memang- kita harus. iya, memang harus ikutin gitu. Harus aktif bahkan, kalau tidak kita akan ketinggalan pasti kan. Benar, kita nggak bisa. Gitu. Ya itu makanya sekarang tuh banyak banget ya konten kreator yang bertebaran di mana-mana. Tapi sebenarnya menurut saya nih ya Kak, kayak digitalisasi ini tuh bisa jadi bumerang buat kita sendiri nggak sih sebenarnya? Iya pastilah, apapun itu pasti selalu ada pro kontra kan, ada positif ada negatif. Jadi tergantung kita gimana nih memperlakukannya kan, sama niatan kita, sama circle kita juga kan mempengaruhi lingkungan kita. Jadi di mana-mana mau apapun itu pasti selalu terbagi nih, ada positif, ada negatif, ada pro, ada kontra, apapun itu. Gitu. Jadi ya pintar-pintarnya aja kita. Terus saya melihat nih kan banyak anak-anak jalanan, terus dulu di Kendari banyak nih anak shuffle. Tahu nggak anak Shuffle tahu. Yang Tahu, iya. anak pang. Anak shuffle tuh gimana sih? Teteret. Mundur gitu. Aduh. Lupa. Itu dulu juga ada komunitasnya dulu. Iya. Di Medan ada. Kalau parkour tahu? Parkour tahu. Itu banyak dulu tuh di Kendari tuh sama anak-anak jalanan pengamen. Itu kan saya kasihan ini, kasihan banget ini. Nah, udah saya himpun tuh mereka, kemudian saya bentuk itu Kendari Kreatif. Jadi Kendari Kreatif ini forum komunitas, tempatnya berhimpun nih komunitas lain nih semua. Jadi di situ kita berayakan kayak parkour shuffle. Ini kan kalau kita lihat ini kan bisa ada nilai bisa kita monetize, ada nilai ekonomi sebenarnya dari mereka kan, aktivitas mereka, hobi mereka nge-shuffle, nge-parkour. Nah, saya bantu nih, saya buatin profil, CV, kemudian saya tawarin ke IO. Jadi setiap event ada mereka sebagai talent. Jadi dulu acara-acara di sebelum konser tiba-tiba ada orang yang loncat-loncat tuh dari panggung. Itu tiba-tiba muncul anak parkour, baru mereka kolaborasi. Muncul parkour, tiba-tiba muncul lagi anak shuffle goyang. Kayak gitu. Jadi kita kolaborasikan kan itulah namanya ekonomi kreatifnya kan, ekonominya lahir. Jadi sudah ada value dari mereka, dari aktivitas mereka. Jadi memang sebenarnya aktivitas anak-anak komunitas ini bisa dimonetize. Gitu. Tapi ini ya, ini nggak tahu satu keresahan aja, mungkin kakak bisa ngasih jawaban atau apa. Kan saya juga bergerak di dunia kreatif, saya stand up komedian, saya komika, ya kan saya juga. Pada sedikit banyaknya ada cari uangnya dari situ. Cuman banyak orang-orang di luar sana yang mau pakai kayak nggak ngehargain gitu, Kak. Gitu kayak bayar ya seadanya, Allah orang gini doang gitu. Gitu, padahal mereka nggak tahu prosesnya gimana kan. Ya kita tahu sendiri kayak ya mungkin komunitas lain di luar kayak parkour tadi atau shuffle pasti kayak banyak yang ngerendahin kalau mau pakai mereka ya dengan harga yang murah gitu. Itu gimana itu Kak? Iya sering lah, makanya kenapa si Rahim itu dia stay-nya di Jakarta. Sebenarnya dia pengen stay-nya di Kendari. Iya. Cuma ya itu dia kurang dihargai di kotanya. Benar. Saya sempat ngobrol, dia datang ke tempat kan ke radio ngobrol. Kak, saya pengen tinggal sebenarnya di kota saya di Kendari nih. Cuma ya sulit, kita kan juga mau hidup. Nah, sedangkan kalau saya ke Jakarta saya dihargai itu. Ya, pokoknya ada nilai setiap saya perform. Nah, jadi memang ya tergantung memang dari pertama dari kotanya sama warganya, apakah mereka menghargai talent-talent yang ada, potensi talentnya kan. Nah, dan yang paling besar sebenarnya juga ya pengaruh kondisi ekonomi kotanya. Kalau memang besar pendapatannya atau PAD-nya kan, kota itu pasti besar juga aktivitas industri kreatifnya. Gitu. Dan yang terpenting sebenarnya buat kita nih, buat talent ya kita juga harus terus belajar kan, mengembangkan diri, capacity building itu. Terus memperbanyak pengetahuan, referensi. Yang apalagi anak-anak komika itu saya yakin pasti selalu membutuhkan materi baru kan. Iya, berarti harus sering membaca kan. Gitu. Benar. Tapi kalau menurut kakak ini untuk ngembangin komunitas kreatif di tempat yang sebenarnya lingkungannya itu nggak aware, nggak peduli itu gimana?
Kayak sebenarnya nih ada nih potensi nih di daerah sini nih untuk ini, tapi masyarakatnya nggak aware gitu, nggak apa sih udah kerja aja yang benar itu. Itu gimana cara ningkatin kesadaran merekanya gitu? Ya, jadi pertama kita harus buat event. Itu cara promoin kalau ada Pendekatannya lah nih. ya. Pendekatan ini pun ini sejarahnya dulu Kendari Kreatif ya. Awal-awalnya nih 2010. Itu selama 2 tahun itu saya kumpulin komunitas, saya ngajak ayo gabung yuk. Yang saya tawarin ini event. Jadi kita bikin KK Fest namanya, Kendari Creative Fest. Kita bikin 4 hari, ya 4 hari. Jadi selama itu ada pameran, ada talk show, terus ada perform, ada panggung kan buat teman-teman talent. Setelah itu kita bikin event itu pameran, seadanya aja kan hanya komunitas nih. Akhirnya warga Kendari sama pemerintahnya tahu, oh ternyata anak-anak Kendari bisa juga buat robot. Itu mereka baru tahu loh setelah ada event itu, setelah event itu kita buat. Ternyata banyak nih tokoh-tokoh pemudanya nih. Gitu. Kita undang juga tuh organisasi-organisasi ortodoks kalau saya bilang, organisasi Orde Baru kayak KNPI, terus teman-teman KNPI. itu yang teman-teman penggerak kaderisasi aktivis itu kan. Jadi saya sinergikan tuh mereka. Jadi mereka tahu oh ternyata juga selain organisasi kami ada juga nih komunitas yang kayak gini ya di. Ya iyalah ada. Gitu. Jadi caranya kita promoin kalau saya lihatnya ya dengan event ngebantu mereka gitu. Memperkenalkan bahwa ini nih potensi di daerah kita, di kota kita nih, ada nih yang kayak gini sebenarnya. Gitu. Berarti kayak saya sendiri deh gitu, di tempat saya kayak stand up itu kayak asing gitu. Jadi saya kalau untuk belajar itu saya harus keluar dulu gitu. Keluar dari tempat saya yang orang-orangnya kayak ya nggak close minded gitu, kayak ketutup, kayak hal-hal kayak gitu aneh gitu. Berarti buat eventnya bukan dari orang situ kan? Kita dari bawa dulu dari orang luar, kita lihat nih anak-anak yang potensi gitu di situ, yang kira-kira ntar kayaknya seru deh, mereka tertarik, baru diajak gitu. Iya. Kalau memang kita bisa buat sendiri, kenapa tidak? Kan kalau cuma untuk kayak contoh nih, untuk stand up open mic kan bisa di coffee shop kan bisa kita bikin. Saya yakin ya kalau anak komunitas itu pasti mau lakuin apa aja pasti jadi dah. Iya. Jadi dah. Intinya makanya itu kolaborasi kan. Tapi banyak ini ya, nggak tahu kenapa ya, dari pengalaman aku sih Kak, banyak banget anak-anak baru yang pengen nyoba di komunitas parkour atau apa, tujuannya tuh bukan untuk kayak hidup aja gitu, hidup di kreatif gitu, enggak, tapi ada tujuan-tujuan tertentu kayak pengen cari uang, pengen terkenal. Jadi dia tuh kayak ya yang nggak dapat apa-apa di komunitas gitu. Ada nggak? Banyak ya? Banyak lah itu. Saya pikir di sini aja gitu. Banyak, rata-rata semua kota komunitasnya pasti begitu. Memang orientasinya kan, orientasinya pasti berbeda-beda. Niatnya juga gabung itu pasti berbeda. Tapi saya selalu yakin orang-orang yang punya niat buruk itu akan terpental sendiri. Nggak perlu dikeluarin. Itu saya selalu yakin. Orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik gitu. Jadi kalau ada yang niat-niat ini nggak usah dia ini aja, pasti Seleksi dia, alam aja seleksi berarti. alam ya, seleksi alam itu pasti berlaku tuh. Iya pasti ada gitu, ibaratnya kayak saya juga berkomunitas kan, pasti ada di ya satu atau berapa orang dalam satu komunitas tuh duri gitu. Iya. Pasti ada kan. Pasti Yang ada. kayak punya pikiran-pikiran jahat untuk memanfaatkan komunitas, untuk cari uang gitu ya. Siapa tuh? Pasti ada. Ada, komunitas saya ada. Ada Yang komunitas Jakarta saya. atau yang di sana? Daerah. Yang komunitas saya di Tebing Tinggi ada. Ada yang kayak cuma memanfaatkan komunitas, ngejual gitu. Oh, ada orang ini Bukit Tinggi atau apa? Tebing Tinggi Oh, itu Tebing Sumatera Tinggi. Utara. Oh beda ya. Beda. Kalau itu Sumbar ya ke Iya, Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi Sumatera Barat gitu. Di atas Medan. Di atasnya Medan. Di bawah. Oh di bawah ya? Oh ya di bawah Medan. Bawah Medan. Jauh juga ya. Ada di sini ya. Ya, mencoba hidup. Ya ini saya juga mencoba struggle di dunia industri kreatif Ya, juga ya. gitu. Berarti masuknya lewat ordal nih, akhirnya bisa di sini. Iya, nih. lewat Iya, saya juga berusaha karena bisa dibilang ya Kak ya, di daerah saya itu untuk industri kreatifnya itu bener-bener enggak. Dari dulu stuck gitu. Kita bukan diam aja, anak-anak komunitas itu bukan diam, tapi kita coba bergerak. Tapi memang dari masyarakatnya nggak tahu ya. support ya? Iya, nggak support. Kita juga Masyarakat sama. atau pemerintah biasanya? Pemerintah kalau dibilang support enggak, kalau dibilang nggak support juga ya support gitu. Jadi ya udah. Gimana sih itu maksudnya kayak
Mungkin setengah-setengah gitu deh pokoknya. Kalau gitu. saya kasih saran ya udah kita bikin event. Udah, kita udah Event coba buat tahunan tapi event. konsisten. Iya, kita udah coba buat event dan emang dari masyarakatnya. Nah, itu yang masih dibingung untuk kreatif daerah ya. Gimana cara untuk ngubah mindset masyarakat bahwasanya kalau ini tuh ya ada manfaatnya gitu untuk anak-anak kalian daripada nongkrong-nongkrong pinggir jalan, gitu trek-trekan motor atau gaya-gayaan doang. Tapi mereka nggak aware, makanya saya nyerah deh gitu, saya ke Jakarta aja yang udah lebih jelas gitu. Terus saya pindah. Iya. Itu gimana coba? Nggak menurut kakak? Kalau saya itu memang kita harus Mungkin tiap daerah beda-beda ya? Kalau saya lihatnya hampir sama sebenarnya daerahnya. Kebanyakan daerah pemerintahnya yang mereka selalu pertanyakan kan. Pemerintah tuh rata-rata nggak aware sama aktivitas kita kan, aktivitas komunitas. Kalau masyarakat sebenarnya itu karena hanya belum lihat aja. Kalau mereka lihat dan tahu, saya akan pasti akan disupport, didukung. Apalagi ada nilai ekonomi di situ kan. Gitu. Jadi kalau saya perlu ya publikasi aja, kita perkenalkan diri dengan cara yang keren, gitu. Kalau saya ya dengan event dan rutin, rutin. Kalau perlu kita bikin eventnya dia di tiap-tiap kecamatan atau tiap di kampung-kampung kan, bikin event santai aja. Ya mungkin dari awal tuh kayak udah free nih untuk semua nih, free. Gitu kali ya. Mungkin kalau ya. Kalau saya pribadi nih di sana tuh kayak ngasih makan ke orang sekitarnya, free dulu, lihat dulu gimana Ya. gitu. Free ntar kalau mereka udah agak lama, coba deh kita naikin value kita sedikit. Kita kasih harga sedikit, gimana antusias mereka. Oh lumayan, kita naikin gitu. Betul. Nah, bahkan sampai sekarang tuh udah mentok gitu, udah mentok. Kayaknya udah nggak mungkin naik lagi nih, udah stuck segini gitu. Itu nggak tahu ya cara ngembanginnya gimana. Ya bisa dibilang pemerintah juga nggak support sih, itu aja. Berarti kendalanya ada di ya masyarakat sama pemerintah kali ya. Ya. Kalau saya mah begitu aja. Pokoknya kita promosiin ada nih aktivitas ini nih. Kan? Terus kalau pemerintahnya kalau memang sudah mentok sulit ya kita rebut pemerintahnya. Susah banget kan. Apalagi ruang untuk siapapun bisa jadi pemimpin kan, bisa jadi kepala daerah. Kenapa tidak kita rebut aja pemerintahnya. Benar. Biar kita benerin kalau memang udah mentok kan. Gitu aja. Karena kalau dibilang ya sayang gitu ya kan kayak mungkin ada beberapa orang yang potensinya tuh besar untuk di industri kreatif tapi dia nggak punya wadah, kayak orang-orang pedalaman gitu ya kan, mungkin di nyanyi atau di apa gitu. Nah itu mungkin nggak kelihat ya karena mereka nggak tahu wadahnya. Iya. Kalau di sana ada nggak yang kayak gitu? Iya. Di Kendari itu. Ada. Kayak kakak nih datang ke pelosok terus nemuin, ih anjir emas ini gitu. Ini anak emas nih kalau dikembangin gitu, ada nggak? Sampai yang sekarang udah gede gitu, ada nggak? Udah iya, Ada? banyak itu banyak. Banyak banget. Coba tanya si Raim. Itu Raim kenal banget sama saya. Saya nggak kenal, saya kenal Terus asistennya kita dapat mutiara, bayangan di banyak sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang potensi, peran kami nih Forum Komunitas Kreatif Kendari Kreatif tuh, Sultra Kreatif, apalagi yang nasionalnya ASN itu fasilitasi terus ya, iya, fasilitasi terus. kita harus angkat nih supaya ini kan emas nih, ini biar kan muncul ya, gitu di biar permukaan muncul ya. di permukaan. Coba ada nggak sebutin Kak satu nama yang dia dulu ditemukan kayak Vildan deh, saya juga ngikuti. Ya, Vildan juga. Dia kan juga dari orang daerah yang ya terpencil gitu kan. Terus dia akhirnya naiknya di usia kau yang udah cukup dewasa juga tuh kan. Udah dibilang telat ya lumayan telat sebenarnya kan gitu. Ada nggak? Banyak lah, rata-rata kan sekarang banyak kompetisi nih. Kayak stand up, komedi, terus ada juga nih teman nih yang Master Chef. Ada. Oh, Master Chef yang Ode. Oh deh, tahu saya tahu. Yang kontennya keren tuh, Tahu dia masak alam. di sungai. Kan? Saya tahu. Nah, itu juga teman itu dekat adik-adik juga. Nah, itu juga dia tuh orang susah loh. Di Jogja juga kan dia di Jogja kan sekolahnya kan. Kemudian coba ikut Master Chef, lolos sampai 10 besar ya kalau nggak salah ya. Udah sekarang udah jadi selebgram juga. Gitu. Benar-benar. Banyak sih. Jadi sebenarnya sekarang perkembangannya itu lebih gampang ya Kak. Kayak ya udah kita hidup ibaratnya kita ikut kompetisi nih di TV nasional atau apa, kita setelah itu nggak tahu apa, ya udah masuk ke digital aja. Gitu ya, konten gitu. Ya, sekarang kan zamannya nih. Iya, benar. Beda dulu itu sulit banget buat kita masuk ke dunia itu kan.
Sekarang mah zaman sudah terbuka begini, transparan, teknologi digitalisasi mudah, intinya konsisten aja deh. Buat konten, berkarya. Kan kalau viral itu kan sebenarnya bagi saya itu ya rezeki kan. Rezeki. Iya. Mau kita setting bagaimanapun kalau Kalau viral nggak ya rezekinya gitu. Iya. Benar. Tapi intinya rezeki itu hadir kalau konsisten kita. Iya benar sih. Cuman yang ada tips nggak nih dari kakak untuk bisa tetap konsisten gitu? Ini mungkin nasihat untuk diri saya pribadi atau orang-orang lain yang nggak bisa konsisten gitu, kayak harus buat konten, harus ini tuh gimana? Ada tips nggak dari ya kakak yang berkecimpung di dunia kreatif gitu, biar konsisten aja gitu, biar kesadaran terbuka. Ya, kalau saya sih itu pertama memang kembali ke diri kita kan, ke diri kita. Kalau kita yakin pasti kita akan lakuin terus, bergerak terus, kan? Tidak akan pernah mundur. Jadi sebenarnya begini nih, bagi saya yang namanya ikhlas atau kerja ikhlas ya, kerja ikhlas itu pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita. Nah itu jadi aktivitas yang kita lakuin kalau tidak sesuai dengan hobi, tidak sesuai dengan passion kita, mau berapapun penghasilannya pasti tidak lama itu. Pasti kita mundur. Kayak saya nih, saya banker kan. Sebenarnya memang basic disiplin ilmu saya banker, keuangan. Tapi mungkin bukan hobi, habit mungkin ya, bukan passion. Udah saya keluar, saya pilih di menghibahkan diri di komunitas kreatif yang tidak ada penghasilan sama sekali nih. Dibandingin tapi senang aja. Iya, senang. Hobi itu ini kan ada hal yang memang dorongan dari hati nih kayaknya ya. Gitu, kayak nggak ada beban ya. Nggak ada, mau ada ataupun tidak ada penghasilan ya kan kita suka hobi kita. Iya. Karena yang kita kerjain itu ya kita suka gitu kita ya yakin kan. mau ada atau tidak, apalagi ada nih kan. Tiba-tiba kita dihargai walaupun berapa kecil, tapi wih luar biasa ya. Ternyata. Padahal kalau dibandingin uangnya sama pekerjaan yang kita tinggalin tuh jauh banget. Jauh ketimpangannya. Saya kemarin lumayan lah, dua digit loh penghasilan saya kemarin baru sudah strata tinggi sudah di kelas jabatan tinggi, sudah kepala cabang lah kalau di itu. Saya tinggalin semua tuh, terus ngurus komunitas. Apa sih gunanya ngurus komunitas? Orang lain lihat, jadi kamu gila ya? Saya nggak gila, kamu aja yang lihat saya gila kan? Saya nggak gila. Ini dan saya yakin pasti ada hasil, ada nilai dari sini. Gitu. Buktinya saya bisa main-main di Ordal kan? Di sini ini kan jauh-jauh loh. Dari Kendari ketemu kesini. sama anak Sumatera tadi kampungnya di atasnya Medan tebing tinggi. Kan tapi ini buat aku penasaran sebenarnya, rela ninggalin kerjaan yang sebenarnya udah pasti terus masuk ke dunia yang yang abu-abu lah bisa kita bilang. Keluarga gimana? Ya. Keluarga dulu, Pak. Berat pasti Keluarga berat. hancur. Beneran, keluarga hancur. Kalau boleh ceritain. Iya, keluarga hancur lah karena kan masa ninggalin profesi yang sudah jelas kan, sudah ada jelas penghasilannya nih, ada gajinya kan tiap bulan, terus keluar terus ngurus komunitas yang tidak jelas sama sekali kan, ya pasti keluarga awalnya ini gila ya nih anak ya. Tapi nggak apa-apa, itu tadi saya bilang konsistensi itu dapat mengubah wacana menjadi kenyataan. Yang dulu orang bilang hanya sekedar apa sih, hanya wacana aja. Tapi dengan konsistensi, saya yakin itu akan menjadi kenyataan. Buktinya saya dulu di bank jarang dikasih pelatihan keluar kota ya. Mungkin karena saya pintar kali, karena sudah 4 bank nih. Kan terakhir saya di bank daerah. Nah, setelah saya keluar, saya menghibahkan diri di komunitas kreatif. Itu saya sudah keliling Indonesia loh. Bahkan sudah keluar negeri juga. Hanya ngurus komunitas nih. Benar. Iya, sudah hampir lebih dari setengah nih, Mas An. Saya keliling Indonesia dari barat ke timur nih. Berarti bisa dibilang ya karena gabung komunitas ini jadi kebuka wawasan lebih lebar gitu, daripada kerjaan yang stay duduk, ya kan, kayak kerjaan itu lagi, besok paling itu lagi. Nah kalau kreatif nih kayak senang aja kali ya, kayak bebas. Besok apa lagi nih ya ketemu, kayak ya tiba-tiba di Ordal gitu, tiba-tiba ngobrol gini gitu ya kan. Kayak ya yang biasa depan komputer kali. Terus saran dari kakak nih kira-kira
Untuk orang-orang yang salah kuliah, bukan salah kuliah sih, salah jurusan gitu kan. Mereka bukan basicnya di situ, kayak tertekan, aduh kayak gini, tapi gimana tuntutan orang tua, keluar aja nggak? Tapi sebenarnya gini, bukan salah jurusan. Jadi, Bahasanya itu adalah mungkin bukan salah jurusan. Jurusan itu pastilah, jurusan itu tidak bisa disalahkan. Tapi kemungkinan Salah tempat kali. salah cara dia untuk mengambil posisi pekerjaan aja gitu. Nah mungkin kan karena skillnya ada ya kan. Nah, kalau jurusan sih menurut kamu nggak bisa disalahkan gitu. mungkin bisa dibilang salah tempat gitu. Dia salah tempat, salah tempat untuk mengasah basicnya gitu. Harusnya bukan di situ, harusnya di tempat sana, tapi dia mengambil yang itu gimana? Ya, itu Keluar banyak terjadi itu. Pasti. Ya. Pasti. Disiplin Pasti. ilmunya teknik, Pasti. terus dia kerjanya di ekonomi kan, di manajemen. Banyak orang manajemen, tapi dia kerjanya teknis kan. Banyak begitu. Jadi itu kalau saya melihatnya begitu kembali ya kalau hobi kita, passion kita, saya yakin itu pasti nyaman kita beraktivitas. Nah, kalau masalah ini kayaknya agak berat nih karena kita akan kritisi soal pendidikan nih, Boleh, ya kan? nggak apa-apa. Nah, inilah pendidikan Indonesia nih. Kenapa Dia selalu berubah nih aturannya, selalu setiap Iya, pergantian benar. pimpinan, pergantian menteri, pergantian presiden berubah lagi kurikulum, pokoknya ya macam-macam lah. Nah, tapi kalau saya lihat ini makanya kenapa saya konsen di ekonomi kreatif tadi, karena melihat ini adalah pergeseran perekonomian dunia loh. Aktivitas sekarang ini ya semua adalah kreativitas kuncinya. Mau ilmu apapun, disiplin ilmu apapun, kalau tidak kreatif itu mati. Iya. Iya, bahkan bisa dibilang pekerjaan yang dulu sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama industri kreatif, sekarang masuk. Iya. Ya. Kayak apa misalnya kayak kedokteran itu kan nggak ada hubungannya. Iya. Tapi mereka tetap butuh orang-orang kreatif untuk masuk ke situ. Untuk Terus apa? alatnya? Media promosi, marketing gitu ya. Sama alatnya tuh, alat alkesnya. Itu yang produksi orang apa? Selain orang teknis kan pasti dia punya gagasan kan. Pasti orang kreatif juga kan. Iya, benar-benar. Gitu. Benar. Jadi emang sekarang tuh udah masanya itu ya. Iya. Saya juga ngerasa itu. Bahkan ada profesi dulu yang sekarang sudah hilang kan, sudah nggak ada. Banyak. Gitu. Iya, kayak Mas Ani dulu punya tabloid, kan, punya koran. Sekarang mana tuh? Iya, nggak tahu tuh koran. Mana tuh sekarang? Tapi sebenarnya dengan Terkikis, kan? adanya itu, ya kayak yang awal tadi ya pro kontra ya, Iya. pro kontra ya. Jadi mau nggak mau orang-orang yang dulu masih kolot kayak nggak mau, ya udah ayo sekarang gitu gabung gitu, coba ya digitalisasi semuanya, baik itu dari jualan kalian atau apapun itu kali ya, gitu coba ya masuk, karena sekarang tuh emang udah masanya. Iya, masih Udah digital. emang udah masanya. Itu tadi pergeseran kan, pergeseran ekonomi dunia nih. Memang harus kita aktif di sini nih. Iya benar. Iya. Coba lagi ke pendidikan tadi ya, karena menurut saya tuh satu kurikulum belum matang nih, udah ganti pimpinan, ganti lagi. Jadi belum sempat benar-benar matang. Iya. Kalau udah ganti itu ya. Iya. Oke deh. Benar. Kira-kira ada nggak apa ya bisa bilang tips untuk kita semua untuk bisa tetap bertahan di dunia industri? Sebagai kakak ini orang industri yang sudah setengah Indonesia dijelajahin gitu. Pasti udah banyak ngelihat ya industri-industri kreatif di tempat lain gitu. Oh, sebelum itu deh, industri kreatif mana yang paling wah ini gitu selama kakak datang? Kalau ini kita bicara Indonesia ya. Iya. Indonesia itu ada 3 subsektor prioritas yang memang berdasarkan potensi kita kan. Fashion, terus kriya, ya. sama Makanan. ya kuliner kan. Sama kuliner. Wait, kuliner. Di Sumatera kan 3 itu gila. ya. Oh, di Sumatera ya. Hampir semua wilayah di Indonesia pasti punya makanan tradisional. Iya, Nah, itu kan tinggal di up lagi tuh. Bahkan makanan terenak di dunia Kan rendang. Rendang ya? Itu benar ya? bener. Coba aku nggak ada rendang. Bener ya? Kenapa aku nggak ada ya? Lihat nih, kita lihat nih negara-negara lain nih. India dulu kan itu negara termiskin di dunia dulu kan. Sampai sekarang nggak tahun 90-an. Sekarang udah enggak. Agak naik dikit lah ya. Tahu tidak apa yang bikin maju dia? Apa? Hah? Kuliner. Kayaknya pakaian deh fashion ya atau apa? Film.
Oh iya benar, nggak kepikiran ya benar. Bollywood, film iya kan? iya. Bollywood ini sampai ngejajah kan? Iya benar. Ngejajah kita. Iya benar. Ngejajah Hollywood bahkan kan? Iya, value-nya mereka naik dari film ya. Iya. Begitu juga Korea. Korea film dan musik kali ya. Iya. Musik. Fashion style kan rata-rata Fashion, dari Korea iya, juga iya. sekarang. Iya benar. Terus kalau Indonesianya 3 itu tadi ya. 3 prioritas itu Asia. yang memang berdasarkan potensi kita kan. Oke, iya benar. Gitu. Jadi tinggal Tergantung pemerintahnya Bahkan- support apa enggak. Iya, terus yang aku heran dari Indonesia tuh kayak dari fashion deh, dari pakaian daerahnya tuh gila. Banyak banget. Gila. Banyak Bahkan tuh satu tempat ini aja bukan cuma satu baju daerahnya gitu, ada banyak. Iya. Ada banyak itu yang bikin gila. Keren ya? Keren. Sampai kayaknya bakal sampai kita mati kita nggak akan sempat nyobain semua gitu. Iya. Gitu. Kayak- Pokoknya negara kita ini luar biasa. Nggak ada samanya di dunia. Kita punya beragam budaya. Kan di Meksiko aja tuh. Iya. Ada budayanya tiap panen tomat. Terus acaranya festival lempar-lemparan tomat. Itu jadi sumber devisa tuh. Ya kan? Orang pada mendatangkan mau cuma buat datang lempar-lemparan tomat. Iya. Kita nih bayangin Iya. banyaknya budaya Mungkin kita lempar rendang kali ya. Iya, bisa lempar rendang. Berminyak, berminyak gitu ya. Iya. Tadi tuh empek-empek tuh saya tadi di jamu di podcast ini kan di Ordal tuh sama makan pempek itu kan luar biasa kan makanan tradisional itu tidak mungkin ada di Amerika. Coba bawain orang Eropa atau orang Amerika pasti suka itu. Saya juga suka lihat konten ini, ada konten kreator Oh di iya, yang YouTube. ngasih makanan orang nyobain makanan kan orang luar, nasi padang apa gitu. Iya, Ya? terus ada juga yang dia menikah dengan orang Cina, terus dia jualan makanan Indonesia dan laku keras gitu. Iya, Di betul. Cina Iya, gitu. Di Jepang tuh tempe. Iya, mahal sih kalau di luar. Kita mah di sini makanan murah kan di sini. Jadi mahal gitu. Bahkan saya sendiri ya, pengalaman saya dari Medan hijrah ke Jakarta, banyak makanan yang di Jakarta ini yang nggak ada di sana. Gitu, saking banyaknya. Itulah mungkin Indonesia tuh nggak ada yang sama kayak di luar. Nggak ada. Nggak ada ya, mungkin sama kayak pemerintahnya. Ya. Iya, beda. Kita juga unik ya. Ya, kacau. Ya, Kalian seperti itu ya. bayangin. Tapi banyak juga kesalahan-kesalahan Indonesia yang sama kayak kesalahan-kesalahan di luar, tapi di luar dihukum, di sini enggak ya. Itu Iya doang lagi paling. gitu. Iya lagi. Itu doang ya paling. Nah ini pesan-pesan untuk kaula-kaula muda seperti saya dan teman-teman yang lain gitu. Gimana untuk jangan males-malesan, ayo dong gitu. Apa? Ada Oke. nggak pesan-pesan? Jadi itu buat teman-teman nih, kalau saya sih intinya pertama nih harus bergaul ya, terus kalau bisa berkomunitas, karena dengan berkomunitas itu kita bisa mengetahui sisi kehidupan yang lain kan, ada orang lain nih ternyata. Jadi kita ini sebagai makhluk sosial pasti butuh orang lain. Jadi tidak akan mungkin kita bisa hidup sendiri. Yeah. Nggak ada orang yang bisa hidup sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial kita harus berkolaborasi atau kita harus berhubungan dengan orang lain kan. Jadi intinya itu. Terus yang terpenting sebenarnya menghadapi zaman sekarang ini kekuatan empati yang terpenting nih. Kita harus tanam dan mengasah terus empati kita. Karena dari situ sisi-sisi lain value kita akan terbentuk tuh. Kalau sudah terbentuk value kan kita jadi mahal nih. Jadi orang jadi manusia yang keren kan. Punya harga sendiri. Punya harga sendiri dengan aktivitas kita sendiri kan. Gitu. Terus kalau bicara soal ya kalau memang hobinya di situ udah asal terus aja hobinya. Konsisten. Konsisten lakuin, saya yakin pasti ada Suatu saat bakal meledak. pasti meledak gitu. Oke deh, yaudah, terima kasih untuk Terima kasih buat Kak Kak Rendra. Rendra. Terima kasih sudah Sip, datang sip, ya. datang. Abis ini mau kemana lagi? Keliling Abis kemana? ini- Dari Jakarta, ini Jakarta ya? Ya mau ke Jakarta. Iya. Mau main dulu di Tangsel nih. Oh, Mau main. di Tangsel. Ya. Kebetulan kan teman-teman komunitas di Tangsel banyak nih. Mau silaturahmi sekalian kan ada di sini kan. Habis itu balik Jakarta. Oh, oke deh. Untuk Kak Rendra, terima kasih. Sukses Siap. terus untuk ngembangi industri kreatif di Siap. Indonesia. Yang mudah-mudahan kita doain. Anak-anak kreatif lainnya semakin berkembang ya. Kalau yang, ya mungkin yang konten kreator yang belum naik, yang belum EPP ya. Ya Mudah-mudahan konsisten kita- aja, konsisten. Iya. Intinya tadi satu, konsisten. Jangan banyak omong, aku bakal ini konsisten. Itu aja ya. Terima kasih, aku Andre. Dan aku Aan. Aku Rendra Manaba. Iya, kita harus pamit undur diri. Jangan sedih karena minggu depan kita bakal balik lagi, insya Allah. Terima kasih telah menyaksikan Ordal. Obrolan dalam. Bye.